Selamat siang kepada kakak asisten. Izin kami dari kelompok channel 4 untuk mempresentasikan hasil laporan akhir praktikum perancangan sistem di integrasi 1. Di sini adalah anggota kelompok dari channel 4. Lalu ada daftar isi yang akan kelompok kami bahas pada hari ini dari bab 1 hingga bab 7. Lalu untuk pertama itu bab 1 untuk pendahuluan. Yaitu di sini adalah latar belakang, yaitu bertujuan untuk memahami alur perancangan dan manufaktur produk secara terintegrasi. Lalu praktikum ini juga menggunakan studi kasus pembuatan gantungan kunci berbahan empat aluminium yang dikerjakan melalui beberapa tahapan. Untuk tahapan ini sendiri, yang pertama ada perencanaan produk, perancangan fase endas, serta penyusunan RP, OPC, dan AC. Seluruh rancangan ini diverifikasi melalui perakitan dan dicoba di bengkel. Lalu begitu tujuan dan manfaat yang bisa dilihat pada slide gambar berikut. Lalu di sini ada bab 2 itu desain produk dan cetakan. Nah, di sini itu ada pembuatan desain produk. Kami menggunakan 4 desain. Yang pertama ada gambar dari gembok, pizza, bintang, dan beruang. Kami menggunakan hand sketch. Lalu pembuatan drawing produk sendiri kami menggunakan SolidWorks juga. Ada 4 seperti sama pada gambar desain produk. Yaitu yang pertama ada gembok, ada pizza, ada bintang, dan ada beruang. Kami menggunakan beberapa panel utama seperti front view, top view, right view, atau isometric view. Dan di sini adalah analis desain produk terpilih. Yaitu kami memilih gantungan kunci bergambar pizza karena dari ukuran blanking serta dari mesin dan tooling itu desain dinyatakan layak untuk diproduksi dan dipilih sebagai desain utama praktik. Pada bagian ini saya akan menjelaskan proses pembuatan cetakan pada tahap blanking untuk produk gantungan kunci bertema pizza. Pada tahap ini kelompok kami fokus pada proses blanking yaitu pemotongan bentuk dasar slice pizza dari plat logam. Komponen utama yang kami rancang adalah punch blanking, fixed ripper, dan lower dash blanking. Dalam perancangannya kami mengikuti aturan manufaktur yaitu clearance punch dash sebesar 5-10% dari ketebalan plat. Terus penggunaan radius minimal 2 mm untuk fitur lengkung serta menghindari spline agar proses fabrikasi lebih mudah. Punch blanking berfungsi sebagai elemen penekanan untuk memotong material sesuai dengan bentuk desain. Punch dibuat sedikit lebih kecil dari rongga dice untuk mencapai clearance yang tepat. Kemudian fixed ripper digunakan untuk menahan material agar tidak ikut terangkat ketika punch kembali naik. Lubang tengahnya mengikuti bentuk punch dengan toleransi yang lebih besar. Terakhir, lower dash blanking berfungsi sebagai cetakan bawah yang memiliki rongga berbentuk slide pizza sebagai bentuk akhir hasil pemotongan. Pada bagian ini juga terdapat lubang baut dan pasang agar posisi dice tetap presisi saat dirakit. Kemudian dari tahap blanking dihasilkan 3 cetakan utama tadi. Namun dengan proses assembly kami juga membutuhkan beberapa komponen pendukung seperti base plate, bolt, berbagai ukuran, shank, guide pin, dan guide bus. Semua komponen ini memastikan semua punch and dice bekerja stabil saat uji coba maupun produksi. Berikut juga ada yang dibutuhkan pada tahap forming dari kelompok sebelah. Jadi secara keseluruhan seluruh komponen punch and dice berhasil dirancang dengan presisi dan siap digunakan pada tahap fabrikasi maupun pengujian. Aplikasi dan perakitan komponen yang dimulai dengan LRP. LRP merupakan urutan operasi dan parameter dalam suatu part yang memuat sumber lain seperti mesin, alat, dan waktu yang berfungsi sebagai pedoman dalam proses produksi. Di sini terdapat 3 LRP yang dimana secara garis besar memiliki operasi yang sama, mulai dari pengukuran benda kerja, proses milling, drilling, chamfer, dan inspeksi. Hanya saja yang membedakannya yaitu dimensi dan bentuk dari step part. Selanjutnya yaitu perhitungan waktu setup dan proses. Untuk waktu setup sendiri ada rumus 180 tambah 0,2 per 3 dikali 60, yang dimana 0,2 didapat dari konstanta standardized dengan baik 3 pada proses horizontal milling. Berikut merupakan perhitungan milling, drilling, dan punch blanking terlihat di layar, dan gambar rencana proses juga dapat dilihat di layar. Berikutnya yaitu pembuatan desain final dan fitur cetakan. Fokusnya yaitu blanking, komponennya yaitu punch blank, lower die, fixed ripper, dan akan diassembly dengan komponen lainnya menggunakan fitur assembly yang ada di SolidWorks dan diintegrasikan dengan part emboss dan patching yang ada di kelompok lain. Berikut merupakan gambar drawingnya dan bill of materialnya yang terdiri dari 18 part. Oke, selanjutnya yaitu assembly chart, yang dimana assembly chart merupakan diagram yang menunjukkan hubungan antara urutan perakitan antar komponen hingga membuat produk akhir. Dapat dilihat di layar, hasil akhirnya yaitu BA12. Selanjutnya yaitu operation process chart dan estimasi waktu. OPC digunakan sebagai panduan perakitan dengan menampilkan urut operasi atau O dan inspeksi atau I yang mengacu pada LRP. Sehingga dari OPC tersebut kita dapat menjumlahkan waktunya sehingga didapat total estimasi waktu sekitar 141.905 menit. Sekarang saya akan jelaskan tentang bab 4 yaitu tes produksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses produksi dari produk yang akan kami buat. Proses pertama ada produksi cetakan. Pada tahap ini kami menggunakan 2 mesin, itu mesin milling manual dan mesin milling CNC atau complete mechanical control. Di sini kami juga melakukan 2 proses mesinan yaitu drilling dan milling. Lalu setelah semua komponen berhasil diproduksi, komponen tersebut akan digabungkan menjadi satu pada tahap assembly. Pada tahap assembly ini seluruh hasil cetakan yang telah diproduksi disatukan untuk membuat pressing die. Setelah pressing die berhasil dibuat, masuk ke proses terakhir yaitu pembuatan produk akhir. Pada tahap ini cetakan yang telah terpasang kemudian digunakan untuk memproses plat logam sebagai bahan baku pada produk akhir. Tahap dalam pembuatan produk akhir adalah proses blanking. Pada proses blanking, pressing die yang sudah dibuat dipasang ke mesin press. Setelah itu, plat logam dimasukkan ke dalam pressing die dan ditekan menggunakan mesin press untuk menghasilkan blank. Setelah melakukan proses blanking, selanjutnya masuk tahap embossing. Blank yang sudah terbentuk pada blanking selanjutnya dimasukkan ke pressing die dan ditekan menggunakan mesin press untuk menghasilkan pola atau bentuk yang diinginkan pada produk akhir. Setelah proses embossing selesai, produk diberi lubang dengan proses pancing. Jika proses pancing sudah berhasil dilakukan, maka seluruh proses pembuatan produk akhir sudah selesai dan produk akhir sudah jadi. Ini untuk hasil produk akhir dari kelompok kami. Sekarang saya akan menjelaskan proses additive manufacturing yang telah kami terapkan dalam produksi gantungan kunci berbentuk pizza kami. Berbeda dengan metode konvensional, kami menggunakan teknologi FDM atau Fused Precision Making. Prinsip utamanya adalah pembentukan objek dengan menambahkan material termoplastik lapis demi lapis berdasarkan data digital 3D. Nah, masuk ke tahap persiapan, rancangan diawali dari model CAD yang kami evaluasi sesuai dengan karakteristik mesin. Nah, file tersebut kemudian kami konversi ke format STL dan diproduksi melalui software Ultimaker Cura. Nah, disinilah kami melakukan proses slicing untuk menentukan parameter seal seperti layer height, kerapatan, infill sehingga sampai dengan suhu nozzle-nya. Nah, hasil akhirnya akan berupa file G-code yang berisikan instruksi pergerakan presisi untuk mesin halten yang kami gunakan. Nah,
Pada tahap produksi, mesin high-tech ini akan memulai dengan inisiasi berupa pemanasan nozzle dan build plate untuk memastikan adhesi atau daya rekat yang kuat pada lapisan pertama. Selain itu, mesin bekerja secara otomatis melakukan layer by layer deposition. Sumbu Z akan bergerak naik secara bertahap setiap kali satu lapisan selesai, membentuk dinding luar dan struktur infill di dalamnya. Selama proses ini, kipas pendinginan terus bekerja aktif guna mengeraskan material dengan cepat agar tidak terjadi deformasi bentuk. Nah, hasil akhir dari proses ini adalah sebuah gantungan kunci miniatur pizza berwarna putih dengan detail 3 pepperoni yang timbul secara presisi. Produk memiliki tekstur sedikit ada garisnya atau layer lines yang khas, memberikan kesan estetik sekaligus struktur yang solid dan kokoh. Selanjutnya kita akan masuk bab 6, yaitu mengenai analisis. Yang pertama di sini kita akan membahas analisis kendala praktikum, di mana kendala utama yang ditemukan adalah miskonsepsi desain pada tahap awal, khususnya pada penentuan dimensi engineering drawing atau SolidWorks, di mana di sini ketidaksesuaian skala desain dengan kapabilitas mesin punch dan blank ini menyebabkan revisi desain secara mendasar. Selain itu juga terdapat kendala LRP akibat keterbatasan informasi pada suplemen modul serta hambatan operasional selama praktikum yang mempengaruhi kelancaran proses produksi. Selanjutnya di sini ada analisis kesesuaian LRP, di mana alur proses fabrikasi ini telah disusun secara sistematis dari pengukuran hingga inspeksi, sehingga sebagian besar proses produksi ini sudah sesuai dengan pelaksanaan produksi aktual. Hanya saja terdapat perbedaan utama, yaitu ditemukan pada estimasi waktu proses dan pengulangan operasi pemesinan. Sehingga waktu aktual ini menjadi lebih lama akibat keterbatasan mesin, penyesuaian parameter oleh operator, serta reposisi dan waktu tunggu mesin. Selanjutnya di sini ada analisis kesesuaian OPC dan assembly chart, di mana alur operasi dan inspeksi telah konsisten dengan LRP dan urutan besar proses produksi tidak menyimpang dari OPC. Penyesuaian hanya saja terjadi penyesuaian akibat keterbatasan ketersediaan mesin dan kondisi bengkel yang dinamis. Assembly chart ini juga sudah menunjukkan kesesuaian yang tinggi, di mana struktur assembly sudah membantu dan mempermudah perakitan dan mengurangi kesalahan pemasangan. Hanya saja terdapat kemungkinan kendala bongkar pasang yang disebabkan oleh toleransi hasil fabrikasi. Selanjutnya pada analisis perbandingan hasil produk, terdapat metode punch blank yang menghasilkan dimensi yang lebih presisi, tapi produk lebih rapi, serta produk yang lebih kuat dan kaku, namun memerlukan cetakan dan waktu persiapan lebih lama. Sementara itu, untuk additive manufacturing ini lebih fleksibel dan sesuai untuk prototype, meskipun masih menunjukkan layer lines dan toleransi dimensi yang lebih besar. Terakhir pada analisis umum dan implikasi yang telah kami buat, yaitu pertama di sini ada akurasi dan desain awal yang menjadi faktor penentu keberhasilan produksi, di mana kesalahan pada engineering drawing ini bisa berdampak langsung pada inefisiensi waktu dan alur produksi. Kedua, dari sisi karakteristik material dan estetika, additive manufacturing ini unggul dalam fleksibilitas bentuk 3 dimensi, sedangkan punch atau blank ini unggul dalam presisi dan kekuatan produk. Kemudian ketiga, dari sisi efisiensi waktu, punch blank ini efektif untuk produksi massal, namun memiliki kendala setup dan fleksibilitas dalam kondisi praktikum. Oleh karena itu, sinkronisasi antara desain, material, metode manufaktur, dan batasan mesin ini wajib dilakukan sejak tahap perancangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada bagian kesimpulan ini dapat disampaikan bahwa kami telah berhasil memahami seluruh alur perencanaan dan manufaktur secara terintegrasi, mulai dari desain awal, pembuatan drawing, perancangan punch and dice, penyusunan LRP, OPC, dan AC, hingga proses verifikasi melalui uji coba di bengkel. Semua tahapan tersebut terbukti berjalan dengan baik dan menghasilkan produk akhir berupa gantungan kunci pizza yang layak diproduksi. Kemudian untuk saran, kami merekomendasikan agar modul praktikum dilengkapi dengan batasan teknis yang lebih rinci untuk menghindari miskonsepsi desain. Pembimbingan pada tahap perancangan punch and dice juga perlu ditingkatkan karena bagian ini sangat sensitif terhadap toleransi. Selain itu perlu adanya penjadwalan mesin CNC dan manual yang lebih terstruktur serta standar inspeksi yang lebih konsisten. Kedepannya penambahan analisis perbandingan metode produksi juga sangat bermanfaat bagi kami para praktikan. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.